Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Resti Oktaviani dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bali Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai rangkuman materi Sistem Pengendalian Manajemen yang terdiri dari perencanaan strategis, penyusunan anggaran, analisa laporan kinerja keuangan, pengukuran kinerja, kompensasi manajemen, organisasi jasa, dan pengendalian atas strategis yang terdiferensiasi. Nah, langsung saja yuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan ke setiap program-program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategis berupa dokumen yang dinamakan Strategis Plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Yaitu yang pertama adalah mengembangkan visi dan misi strategis. Yang kedua, merangkai atau menyusun tujuan-tujuan. Yang ketiga, membangun suatu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang keempat, melaksanakan dan mengeksekusi strategis. Yang kelima, mengevaluasi dan mengambil inisiatif untuk membuat koreksi penyesuaian jika diperlukan. Beberapa keuntungan perencanaan strategis. Yang pertama, memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang kedua, membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul dan menjadi lebih berat dan bagaimana mengenanginya. Yang ketiga, membantu para manajer dalam pembuatan keputusan. Dan yang terakhir adalah meminimalkan kemungkinan kesalahan karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan dengan sangat cermat. Adapun kelemahan perencanaan strategis yaitu memerlukan investasi terhadap waktu, uang atau orang yang cukup besar, kemudian menetapkan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategi sistem formal melibatkan banyak biaya. Dan yang terakhir adalah perencanaan strategi kadang-kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas resiko. Adapun karakteristik rencana strategis formal diantaranya adanya keyakinan dari manajemen puncak akan pentingnya perencanaan strategis, kemudian organisasi yang dijalankan bertaraf besar dan rumit, serta perlu memperhatikan masalah, struktur dan isi program, hubungan organisasional, dan gaya manajemen puncak. Kemudian, prediksi ketidakpastian yang akan timbul di masa depan. Sedangkan proses perencanaan strategis terdiri dari meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu, kemudian memutuskan asumsi dan pedoman, lalu literasi pertama dari rencana strategis baru, kemudian ada analisis, iterasi kedua dari rencana strategis baru, dan meninjau dan menyetujui. Pembahasan yang kedua yaitu penyusunan anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran operasi meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Hubungan antara penyusunan anggaran dengan perencanaan strategis yaitu proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sedangkan perencanaan strategis fokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Kemudian perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja di mana anggaran tahunan dikembangkan. Lalu yang terakhir adalah suatu anggaran merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategis organisasi. Kemudian perbedaan anggaran dengan prediksi. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Dinyatakan dalam istilah moneter, meliputi waktu untuk 1 tahun, komitmen manajemen dan disetujui oleh pimpinan tinggi, diubah dalam kondisi tertentu dan dapat diperbandingkan. Sedangkan prediksi dapat dan tidak dapat diperbandingkan dalam istilah moneter.
untuk periode kapanpun. Kemudian penyusun tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Kemudian varian dari prediksi tidak dianalisa secara formal maupun berkala. Penyusunan anggaran dengan rencana strategis. Perencanaan strategis dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi yang tersedia pada waktu atau saat itu, sedangkan anggaran diselesaikan sebelum permulaan tahun anggaran dan memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkatan dalam organisasi. Penugasan tanggung jawab pada penyusunan anggaran. Anggaran memberikan wewenang kepada manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah uang tertentu untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Dasar untuk evaluasi kinerja. Anggaran menjadi tolak ukur atau benchmark terhadap kinerja aktual. Komitmen pembuatan anggaran dan atasannya dapat berubah bila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Kemudian, anggaran menugaskan tanggung jawab kepada setiap pusat tanggung jawab dalam organisasi. Contohnya, pusat laba pada area fungsional atau pemasaran menugaskan pada pusat tanggung jawab secara individual kepada kantor penjualan regional atau cabang. Dalam penyusunan anggaran, terdapat teknik-teknik kuantitatif, yaitu yang terdiri dari simulasi, yaitu metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real, atau penyusunan dan peninjauan anggaran. Contohnya adalah simulasi software komputer. Kemudian, ada estimasi profitabilitas. Kemudian, tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik atau point estimate, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Contohnya adalah estimasi penjualan dinyatakan dalam sejumlah unit tertentu dari setiap jenis produk yang akan dijual. Pembahasan yang ketiga yaitu analisa laporan kinerja keuangan. Hampir semua perusahaan membuat analisis bulanan atas perbedaan antara aktual dan anggaran yang digunakan hanyalah jumlah dari varians-variansnya saja. Menghitung varians, perbandingan antara kinerja aktual dengan anggaran. Varians bersifat hierarkis. Varians dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan. Sistem yang efektif mengidentifikasi varians yang terjadi ke tingkat manajemen bawah. Kemudian, analisis kinerja keuangan fokus pada margin kotor. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Biaya produksi standar saat ini harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan tarif dalam upah dan harga bahan baku. Biaya standar tersebut dan bukan biaya aktualnya digunakan agar inefisiensi produksi tidak memengaruhi kinerja dari organisasi pemasaran. Adapun keterbatasan analisis varians, yang pertama, walaupun analisis varians adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Yang kedua, masalah kedua dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik-teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Tetapi, teknik-teknik tersebut hanya dapat diterapkan jika proses itu diulang dalam interval yang sering, seperti operasi dari suatu alat mesin dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragresi. Pembahasan yang keempat yaitu pengukuran kinerja.
Kinerja disebut juga sebagai performance atau performansi, yang artinya adalah pencapaian suatu target atau keberhasilan dari suatu yang direncanakan di dalam organisasi. Kinerja ini harus dinilai secara formal dengan menggunakan ukuran-ukuran dari suatu sistem pengukuran kinerja. Kinerja organisasi terdiri dari kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Kinerja keuangan adalah kinerja atau keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam suatu nilai uang dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Disebut tradisional karena tidak ada keharusan melakukan inovasi seperti pencapaian laba, ketersediaan kas, dan sebagainya. Dan ada kinerja non-keuangan adalah kinerja atau keberhasilan yang dinilai tidak berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam suatu nilai uang. Contohnya yaitu kehadiran pegawai, kualitas produk. Kemudian manfaat pengukuran kinerja. Manfaatnya yaitu mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimum, kemudian membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel seperti promosi, transfer, dan pemberhentian, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel, dan yang terakhir adalah menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. Materi selanjutnya yaitu kompensasi manajemen. Peranan sistem pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi para anggota organisasi untuk mencapai cita-cita perusahaan. Karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Kompensasi total seorang manajer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah gaji, yang kedua adalah laba, dan yang ketiga adalah kompensasi insentif. Manajer umumnya menerima kompensasi yang lebih tinggi dari perusahaan besar dibandingkan di perusahaan yang kecil, dan perusahaan di industri yang sama cenderung untuk bersaing satu sama lain dalam hal kompensasi. Yang pertama yaitu rencana insentif jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang terdiri dari total kantong bonus, yaitu jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualitas dalam suatu tahun tertentu. Dan yang kedua adalah carryover. Setiap tahun, komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Dan yang ketiga yaitu kompensasi ditunda. Meskipun jumlah bonus dihitung secara tahunan, pembayaran ke penerimaan mungkin disebar ke suatu periode, biasanya 5 tahun. Dalam sistem ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun depan. Kemudian ada rencana insentif jangka panjang, seperti opsi saham, hak apresiasi saham, saham kinerja, dan unit kinerja. Insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat, kecuali CEO, bertanggung jawab sebagai atasan kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan berhak untuk menerima suatu bonus kinerja yang baik. Untuk menstimulasi motivasi, CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Kemudian kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Kemudian ada teori agensi. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuannya. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Yang pertama ada konsep.
Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak atau prinsipal menyewakan pihak lain atau agen untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Tantangannya adalah bagaimana cara untuk memotivasi agen sedemikian rupa sehingga mereka akan menjadi sama produktifnya seperti jika mereka adalah seorang pemilik. Kemudian salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak insentif akan mengurangi perbedaan preferensi ini. Yang kedua, mekanisme pengendalian. Pemantauan prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Suatu contoh dari sistem pemantauan adalah laporan keuangan di audit. Laporan keuangan dihasilkan mengenai kinerja perusahaan diaudit oleh pihak ketiga dan dikirimkan kepada pemilik. Kontrak insentif prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan preferensi kontrak insentif. Prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan preferensi dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Semakin besar penghargaan agen akan bertanggung jawab pada ukuran kinerja. Ketika kontrak yang diberikan memotivasi agen untuk bekerja bagi kepentingan perusahaan, maka kontrak tersebut dianggap selaras dengan tujuan. Kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham. Suatu perusahaan yang membayarkan suatu bonus kepada CEO-nya dalam bentuk opsi saham merupakan contoh dari biaya agensi yang ada dalam kompensasi insentif. Manajer unit bisnis dan insentif berdasarkan akuntansi berhubungan antara usaha manajer unit bisnis dan harga saham lebih jauh dibandingkan dengan hubungan antara CEO dan harga saham. Karena alasan ini, suatu perusahaan mungkin mendasarkan bonus manajer unit bisnis berdasarkan laba bersih unit bisnis tersebut. Kemudian pembahasan yang keenam yaitu pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi. Ada strategi korporat. Logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi yang didasarkan pada garis pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Yang kedua, strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas. Yang ketiga, sistem pengendalian tugas adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Yang keempat, dengan demikian, keprihatinan yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaik. Kemudian ada implikasi terhadap struktur organisasi. Strategi korporat yang berbeda mengimplikasikan struktur organisasi yang berbeda dan pada gilirannya pengendalian yang berbeda. Strategi korporat untuk industri tunggal. Manajer senior kemungkinan besar akan sangat mengenal industri di mana perusahaan bersaing dan banyak dari mereka yang cenderung untuk memiliki keahlian dalam penelitian dan pengembangan produksi dan pemasaran. Ketika suatu perusahaan berpindah dari ujung industri tunggal ke diversifikasi yang tidak berhubungan, otonomi dari manajer unit bisnis cenderung untuk meningkatkan karena beberapa alasan. Salah satunya yaitu tidak seperti perusahaan industri tunggal, manajer senior dari perusahaan yang terdiversifikasi tidak berhubungan mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk membuat keputusan strategi dan operasi untuk sekelompok unit bisnis yang berbeda. Yang kedua, hanya terdapat sedikit saling ketergantungan lintas unit bisnis dalam suatu konglomerat, sementara terdapat sejumlah besar saling ketergantungan antar unit bisnis dalam perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiferensiasi. Implikasi terhadap pengendalian manajemen.
Setiap organisasi tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Strategi perusahaan yang berbeda mengimplikasikan perbedaan-perbedaan berikut ini dalam konteks di mana sistem pengendalian perlu dirancang. Yang pertama, ketika perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengalaman dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis. Yang kedua, perusahaan-perusahaan industri tunggal dan diversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat korporat atau teknologi nirkabel dalam kasus seperti kasus Motorola atas nama strategi dari hampir semua unit bisnis yang didasarkannya. Kemudian tendensi spesifik dalam desain sistem pengendalian yang sesuai dengan variasi dalam strategi korporat, yaitu yang pertama perencanaan strategis, yang kedua penyusunan anggaran, yang ketiga menetapkan harga transfer, yang keempat kompensasi insentif. Kemudian ada strategi unit bisnis. Dalam strategi unit bisnis terdapat misi. Misi pengendalian yang sesuai dikembangkan menggunakan garis pemikiran sebagai berikut. Yang pertama yaitu misi unit bisnis mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi oleh manajer umum. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen dapat bervariasi secara sistematis. Yang ketiga, dengan demikian, misi yang berbeda seringkali memerlukan sistem pengendalian yang berbeda. Kemudian, misi dan ketidakpastian. Unit yang membangun cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan unit memanen karena beberapa alasan. Yang pertama, strategi membangun biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan, sementara strategi memanen biasanya dilaksanakan pada tahap dewasa dari siklus hidup produk. Yang kedua, tujuan dari unit bisnis yang membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, baik pada sisi input maupun output, para manajer unit bisnis yang membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar. Misi dan rentang waktu. Pemilihan strategi versus strategi manajemen memanen mempunyai implikasi trade-off antara laba jangka pendek dan jangka panjang. Strategi membangun pangsa pasar meliputi pemotongan harga, pengeluaran lead bank yang besar, pengembangan pasar utama. Kemudian dalam perencanaan strategis, dalam mendesain proses perencanaan strategis, beberapa masalah desain perlu dipertimbangkan. Ketika lingkungan tidak pasti, proses perencanaan strategis menjadi sangat penting. Manajemen perlu memikirkan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi ketidakpastian. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Suatu unit bisnis dapat memilih untuk bersaing baik secara sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah. Pemilihan pendekatan diferensiasi dan bukannya pendekatan biaya rendah meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit bisnis karena beberapa alasan. Alasannya antara lain, inovasi produk lebih penting bagi unit bisnis diferensiasi. Kemudian unit bisnis biaya rendah biasanya cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit. Dan yang terakhir adalah unit bisnis biaya rendah. Gaya manajemen puncak. Para manajer mengelola secara berbeda. Gaya manajemen dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian dari manajer yang bersangkutan. Beberapa manajer sangat tergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu, sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan dan kontrak yang informal. Kemudian beberapa manajer berpikir dalam hal yang konkret, sementara yang lainnya berpikir secara abstrak. Dan beberapa manajemen mungkin berorientasi pada proses, sementara yang lainnya berorientasi pada hasil. Ada implikasi terhadap pengendalian manajemennya. Berbagai dimensi dari gaya manajemen mempengaruhi secara signifikan operasi sistem pengendalian. Gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi tersebut.
mengadakan pertemuan-pertemuan peninjauan kinerja, dan seterusnya yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana sistem pengendalian sebenarnya beroperasi, bahkan jika struktur formal tidak berubah di bawah CEO yang baru. Kemudian ada pengendalian personal versus impersonal. Kehadiran pengendalian personal versus pengendalian impersonal dalam organisasi adalah sebuah aspek dari gaya manajerial. Manajer berbeda dalam hal seberapa pentingnya anggaran dan laporan-laporan formal serta percakapan informal dan kontrak personal lainnya. Kemudian sikap manajer terhadap laporan formal mempengaruhi jumlah rincian yang mereka inginkan, frekuensi dari laporan ini, dan bahkan preferensi mereka terhadap grafik dibandingkan dengan tabel angka-angka. Kemudian ada pengendalian ketat versus pengendalian longgar. Ini gaya manajer mempengaruhi tingkat dari pengendalian ketat versus pengendalian longgar dalam situasi apapun. Manajer dari pusat tanggung jawab produksi rutin dapat dikendalikan dengan relatif ketat ataupun longgar, dan pengendalian aktual mencerminkan gaya dari atasan manajer tersebut. Kemudian materi yang terakhir adalah organisasi jasa. Organisasi jasa secara umum, pengendalian manajemen dalam industri jasa agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur. Dalam organisasi jasa, terdapat ketiadaan persediaan penyangga. Hal ini bermaksud yaitu barang dapat disimpan dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Jasa tidak dapat disimpan, meskipun perusahaan manufaktur dapat memperoleh pendapatan di masa depan dari produk yang ada di tangan. Pada saat ini, perusahaan jasa tidak dapat melakukan hal tersebut. Perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Kemudian, variabel kunci organisasi jasa adalah sampai sejauh mana kapasitas sekarang disesuaikan dengan permintaan. Kesulitan dalam mengembangkan kualitas dalam organisasi jasa. Yang pertama, perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atas produknya sebelum produk tersebut dikirimkan ke pelanggan serta kualitasnya dapat diukur secara kasat mata. Yang kedua, perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Organisasi multi-unit dalam organisasi jasa. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Kemudian informasi dari setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasi. Dalam organisasi jasa profesional memiliki karakteristik khusus. Yang pertama adalah sasaran. Sasaran utama perusahaan manufaktur adalah untuk memperoleh laba yang memuaskan, terutama tingkat pengembalian yang memuaskan atas aktiva yang digunakan. Organisasi profesional memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Aktiva utamanya adalah keterampilan dari sifat profesionalnya yang tidak muncul dari neraca perusahaan. Sasaran keuangannya adalah untuk memberikan kompensasi. Yang kedua, profesional. Organisasi profesional adalah organisasi yang padat karya dan karyawannya adalah orang-orang khusus. Pendidikan bagi kebanyakan profesi tidak mencakup pendidikan dalam manajemen, tetapi pada umumnya lebih menekankan pada keterampilan dari profesi tersebut dibandingkan kepada keterampilan manajemen. Profesional cenderung melakukan pekerjaan terbaik yang dapat mereka lakukan tanpa mempedulikan biayanya. Yang ketiga yaitu pengukur input dan output. Output dari organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik. Output adalah efektivitas dari pekerjaan si pengacara, dan hal ini tidak dapat diukur dengan jumlah lembaran kertas di dalam tas kerjanya atau jumlah jam persidangan yang diikutinya.
Kemudian pendapatan yang diperoleh adalah satu ukuran output di beberapa organisasi profesional, tetapi jangka moneter ini paling-paling hanya berkaitan dengan kualitas jasa yang diberikan, namun bukan kualitasnya. Yang keempat, perusahaan kecil. Organisasi yang kecil juga membutuhkan anggaran, perbandingan umum antara kinerja terhadap anggaran, dan cara untuk mengaitkan kompensasi dengan kinerja. Dan yang kelima adalah pemasaran. Beberapa organisasi profesional seperti kantor pengacara, organisasi kesehatan, dan kantor akuntan, kode etik profesi membatasi jumlah dan karakter dari usaha pemasaran yang terlalu kentara oleh para profesional, tetapi pemasaran adalah aktivitas yang penting di hampir semua organisasi. Jika pemasaran tidak dapat dilakukan secara terbuka, maka hal itu dapat dilakukan dalam bentuk kontak pribadi, pidato, artikel, pembicaraan di lapangan golf, dan lain sebagainya. Aktivitas pemasaran tersebut dilakukan oleh profesional, biasanya oleh profesional yang banyak menggunakan waktunya dalam pekerjaan produksi. Nah, itu dia sedikit materi mengenai rangkuman sistem pengendalian manajemen. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat.